warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dari sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Samsidar SE MSN dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malik Saleh. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi pada 4 DPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini ada pun mata kuliah yang saya ambil, yaitu Statistika Ekonomi dan Bisnis dan NK Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan 3 SKS yang disampaikan dengan metode DEI, Delivery Interaction Assessment. Selanjutnya deskripsi mata kuliah, yaitu membahas konsep statistik deskriptif, yaitu meliputi pokok pembahasannya dasar statistika, diskusi frekuensi, pengukuran tendensi sentral, pengukuran letak nilai, pengukuran penyimpangan, pengukuran kebencengan dan keruncungan, penentuan angka indeks, analisis data seri waktu, probabilitas distribusi kritis, penilaian sampel, dan penunggaan. Selanjutnya ujian hipotesis dan reaksi linear berganda dan uji asumsi klasik. Berikutnya adapun kemampuan yang diharapkan oleh Prodi CPL Prodi. Pertama, mahasiswa mampu menganalisis peluang dan pemanfaatan potensi lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan bisnis baru berdasarkan ide kreatif dan inovatif serta pemecahan masalah untuk menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat dan menyusun laporan studi kelayakan bisnis berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian seluruh aspek. Yang keempat, mahasiswa mampu mendesain bisnis baru berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, ada pun capaian pembelajaran mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar statistik dalam dunia ekonomi dan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perhitungan daripada angka indeks dalam dunia ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis reaksi linear berganda dan uji asumsi klasik dalam dunia ekonomi dan bisnis. Adapun materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa di MK Statistik Ekonomi dan Bisnis, materi yang pertama itu dengan konsep dasar statistika, yang kedua diikuti dengan distribusi frekuensi, yang ketiga pengukuran tendensi sentral, yang keempat pengukuran letak nilai, yang kelima pengukuran penyimpangan, yang keenam perhitungan angka indeks, yang ketujuh analisis data seri waktu. Pertemuan ke-8 UTS, ujian tengah semester, dan diikuti oleh pertemuan 9 materi yang probabilitas, materi yang ke-10 yang kita berikan diskusi teoritis, pertemuan ke-11 penilaian sampel dan pendugaan, yang ke-12 dan pertemuan 13 diberikan materi ujian hipotesis, materi pertemuan 14 reaksi linear berganda, dan pertemuan ke-15 yang terakhir uji asumsi klasik. Sementara pertemuan 16 itu ujian akhir semester UAS. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang diberikan ini digunakan dengan menggunakan assessment model pendekatan kepada anak-anak, di mana mereka diberikan tugas, ada tugas individu dan tugas kelompok, dan diharapkan semua anak turut aktif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran, pemecahan masalah, ada metode diskusi, tanya jawab, pemecahan kasus. Selanjutnya, interaksi dengan mahasiswa untuk memberi penilaian mahasiswa itu diberikan dengan sistem penilaian MK Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan 4 item nilai baku dari akademik, yaitu dengan tugas yang pertama itu dengan poin 50%, kuis 15%, sementara UTS ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%. Demikian nilai yang kita berikan kepada mahasiswa, nilai tersebut, tetapi tidak menutupi kemungkinan
Ada nilai mungkin nilai plus atau nilai tambah yang bisa kita berikan ketika ada nilai pengembangan keaktifan, kedisiplinan, esensi anak yang membaik atau yang bagus, sehingga bisa mendukung nilai anak bisa bagus, lebih bagus kita berikan. Demikian penyampaian daripada diskusi daripada mata kuliah MK yang saya asuh. Adapun cuplikan video pengajaran bisa disaksikan pada sesi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita buka doa basmalah dulu untuk belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Oke. Kita lanjut materi kita yang pertemuan kemarin, pertemuan 14 ya, materi ada yang di bagian item halaman 5 itu belum sampai kita jelaskan di situ ya. Miss kemarin ada memberikan PR ke kalian sudah membuat PR-nya dek. Jadi PR itu Miss Barab informasi kelompok ya. Hari ini Miss kasih lagi PR untuk dilanjutkan PR-nya ya. Jadi kita sambung materi kita. Kemarin ada yang sudah mencari dari nilai dia regresi binario ganda Y-topi. Y-topi kemarin Y-topi sama dengan B0 tambah B1 tambah B2 E2. Hasil si B0, B1, B2 sudah diperoleh kemarin. Ya, kita sudah tahu hasil daripada regresi. Nah, kemarin kita ingin melihat hubungan si variabel bebas ya, dengan variabel terikat. Independen terikat dengan variabel dependent variabel ya. Jadi kemarin ada kita contoh produksi padi dipengaruhi oleh pupuk ya, pestisida. Dua variabel yang diambil variabel. Oke, kalau terjadi regresi, Miss kemarin juga katakan bahwasanya ketika harga si X tidak ada, maka nilai si X menilai konstan. Nilai konstantasi B0. Tapi kalau dia ada si X akan muncul, misalnya apa kita pakai 2X variabel X1 X2, maka akan muncul koefisien, sambungannya koefisien determinasi dan korelasi. Nanti bisa lihat di situ. Pertama di situ dikatakan untuk mengetahui seberapa besar peranan variabel independen dan berdasarkan variabel dependen dapat dilihat dari perhitungan koefisien determinasi ganda, coefficient of multiply determination. Nah, di situ dijelaskan teorinya sedikit dulu. Nah, yang perlu kita ketahui kemarin sudah dapat regresi Y-topi sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, next sekarang masuk di koefisien determinasi korelasi. Nah, yang perlu kita ketahui dulu apa nih koefisien determinasi dan korelasi. Apa determinasinya, apa korelasinya, itu yang ada di perlu ketahui dulu. Apa determinasi, apa korelasi, sudah dibaca-baca bahan yang sudah Miss berikan. Determinasi apa, korelasi apa. Di sini bisa dilihat di arti yang sudah dipaparkan untuk mengetahui seberapa besar peranan variabel independen dalam berdasarkan variabel dependen dan pada perhitungan koefisien determinasi ganda. Berarti kata kuncinya di sini peranan. Ada kata kunci peranan. Kata lain peranan itu pengaruh. Untuk siapa nih si peranan? Untuk si determinasi. Berarti arti determinasi untuk lihat si variabel si X sama si Y, kita akan melihat peranan atau pengaruh si X terhadap si Y. Si X-nya berarti pupuk dan kemarin dan pestisida terhadap produksi padi si Y. Jadi determinasi berarti nama kata dia artinya peranan atau pengaruh berapa besar, itu pengaruh atau tidak. Jadi dia
Yang perlu dipahami kalau determinasi berarti determinan. Untuk siapa Miss? Determinan untuk lihat apa deh? Tadi Miss bilang pengaruh atau peranan. Peranan siapa Miss? Terhadap si si dia ada satu, ada dua. Yang soal kita kemarin, ya. Terus ini determinasi. Rumus determinasi berarti dia pangkat 2 determinasi. Dan ada kata lagi korelasi dan correlation. Apa korelasi? Berarti di sini ini kita masuk teori dulu deh ya, nanti baru kita cari seperti biasa. Miss kasih teori dulu sedikit, dan kalian paham teori dulu. Makanya dia muncul di topi depan. Kenapa Miss muncul di topi? Karena rumus EI berkenaan dengan topi. Untuk mendapat EI harus dapat topi dulu. Itu konsepnya. Untuk dapat EI harus dapat topi dulu. Berarti Miss apa rumus EI nya? Apa dia rumus EI nya? Anda tahu? EI berarti YI kurang Y topi gitu. YI kurang Y topi kan dulu. Untuk ikan data ini soal ya kemarin ya, soal A sampai Z soal berarti 40-80 soal ini sampai ke 6 sampai 3 soal, X1, X2, 4 sampai 24 soal. Terus sigma kita cari untuk hasil kita regresi kemarin. Kita cari bagian yang sebelah dia double column kita juga cari. Jadi yang pertama kita masukin data seperti biasa kita belajar lahan. Ada lahan ABC sampai J sigma kan? Lahan itu X1 masukin dulu soalnya Y dulu. Apa sih Y deh? Y kita masuk dulu sini biar kita tahu lagi asalnya dari mana. Terus 48 kan? Anggaplah sudah ada ya, karena kita udah data ini kemarin. Terus si X1 6, 10, 10, 11 kan? Kemarin jumlah sini kan? Kita jumlah berapa mereka? Kita data silahan adik. Siapa silahan adik-adik? Kemarin regresi dapat berapa? Nilai regresi Y topi kita dapat nilai topi kita regresi. Angka itu kita masukin. Kita punya nilai data berarti sama juga. Jadi di sini dia disebut kita 42,92. Oke, ganti info of the class. Tulis di kemarin untuk si Y topi, untuk si lahan B. One of you ada yang maju untuk mencari dari kita lihat satu yang di sini. Dapat hasil 42,9. Siapa mau tes? Tinggal dimasukin aja per lahan biasa B. Angka yang sudah tersedia. Oke deh, maju. Boleh Rifa? Boleh dapat mana? Boleh. Oke. Itu B. Masukin data si lahan si B. Rifa dari kelompok berapa? Kelompok 1 bis. 1. Rifan ada sesuatu yang dibuat di sini boleh di sini langsung. Itu pilih. Karena ada kode hanya B kita harus buat. B 31. Yes. Plus komanya di ini kan di waktu yang komanya dikit. Terus 31 8 kali 10 berapa? 0,65 6,5. Titik itu komanya jelas Pak, gerakannya ada beda di antara koma sama titik. 4,44 ya. Itu cakupan, titik itu koma. Karena akan beda makna ya. 4 tuh. Tinggal dijumlah. Yang di tempat duduk berapa hasilnya? Ada di tes. Rifa maju, yang lain kerja.
Kita tahu apa yang dijawab oleh teman kita betul atau salah ya. Dan bisa juga sama-sama kita belajar dan koreksi ya. Berarti dapat tidak dengan angka yang sudah kita cari yang bahan sudah kasih data kita 42,92 sama deh sama ya, masih boleh. Berarti dapat 42,92. Seperti itu sampai dan seterusnya sampai dengan si J. Apakah perlu ada jumlah? Tidak perlu. Dibanding nih langsung jawabannya 40,32, jawaban Rifa 42,92. Iya besar kan? Iya besar kan sini-nya. Apa biasa yang kita masukin? Gimana bisa tulis deh? Boleh di sini saja? Boleh ya? Karena nanti kalau untuk pangkat 2 itu tinggal dipangkat saja dikalikan kalkulator. Ya, di sini sedikit ya, boleh ya? Berarti di bagian ini Miss tulis cara untuk siaran. Berarti caranya Miss E-nya. Gimana misalnya kami perolehkan? Berarti pertama, adik-adik E siapa adik? E siapa? E untuk silhan siapa? A. Belakang. Berarti kalau A, ininya harus A. Y besar juga arahnya ke Y. Terus Y topi yang kita apply juga untuk si masukin data. Masukin data. Y Miss yang ada di soal hasil kita kemarin dan soal kita ada berapa nilainya? 40. Yes, masukkan 40 di sini. Dan ada kurangkan harga kita si Y topi. Lihatnya ini. Berarti sasaran kita adalah di baris pertama lahan A. Is it right? Yes. Nah, jadi situ. Jadi berapa dia disebut di sini? 40. Kita A. Berapa dia boleh? 40,32. Udah. Hasilnya berapa? Coba ketik kalkulator. Dapat enggak? Min 0,32. Dapat kan? Ini berarti min 0,32. Dapat yang pertama. Terus masuk kedua. Gitu lagi Miss? Yes. Berarti langsung masukin min 0,32. Itu kan? Ya. Dari sini sama caranya. Caranya sama. Cara sama. Oke, seperti tadi lagi. Berarti Miss tadi udah ya. Berarti ini EB. Siapa mau tes untuk mencari EB? Kampus EB, ukuran si B. Siapa mau jawab di sini? Boleh maju. Tadi di bawah info ada class. Put in itu jawaban. Next, double please. No. Kita kasih kesempatan untuk yang cewek tadi yang laki-laki. Oke. Minta di kelompok berapa? Intermedio. Jadi kalau biasa memang intermedio tetap ada intermedio. Jadi EB kita masukin EB. Banyak kekecilan ya Pak. 42 kecil kok Mas 92. Dapat berapa? Di situ data yang Miss masukkan 1,08. 1,08. Di bawah 0,3 sini ya. Berarti dia yang ke bawahnya Miss caranya sama. E D sampai E. Tapi dia jadinya di bagian bawah B ya, B yang C di baris dia bermasing-masing. Ya jangan diparahin sasaran kita. Jadi cara carinya sampai ke bawah kalkulator langsung mencari pangkat 2. Hasilnya 0,1024. Itu dibaca tidak boleh dalam ribuan dan tidak dalam koma. Ya, karena anak mahasiswa bisa kamu bisa dibaca belakang koma secara matematis dia belakang koma baca angka bukan ribuan. Ya, tidak akan membaca ke 0,1024 dan dulu itu ada nilainya kita tidak boleh baca dia kosong. Itu kosongnya juga. Masih pagi. Jadi dalam keuangan, dalam bank, perbankan, keuangan, akunting atau statistik matematik itu
bukan 600-an, bukan ribuan. Dia tidak baca angka sendiri. Ya. Semoga sudah boleh dia yang kemarin yang sudah kita cari di sini. Coba min 17. Min 17. Jadi min 17 kali min 17 atau min 64 64. Ini 10 kali lagi. Berarti berapa dek? 289. Kenapa mesti kita masukkan data ini? Kalau karena kebetulan itu jawaban si tadi pada air pangkadu. Ada rumus air pangkadu lagi ya? Apa rumus air pangkadu? Kurang I kuadrat bagi I kecilan? Ya. I kuadrat. 84. Udah. Kurangi 1. Berarti tadi kan 1 kurang. Berarti masukin 1 kurang 0,4. Dapat dia 0,16. Kalikan 100%. Hukum yang berpengaruh determinasi kalikan dia 100%. Ya? Teorinya itu. Terus sudah dapat di determinasi yang pertama, cuma ini karena ada apa? Dilakukan penyesuaian degree of freedom, derajat kebebasan dia. Kemarin bisa ada seluruh copy print tabel T, ya. Semuanya berarti kejualan tabel T, cuma ada bagian mungkin nggak semua materi diberikan semua. Akan nanti kita belajar di MK metode penelitian sama waktu pembuatan kursi, ya, di semester depan. Karena kok saya semua kita kasih penuh, nggak tercover di satu semester semua, ya, karena dia akan berhubungan dengan metode penelitian dan pembuatan pada kasarnya pengajuan skripsi. Next ke bawah, adik lihat ke bawah nilai kita. Di sini dilakukan penyesuaian. Siapa yang mesti dilakukan? F kuadrat bar 1 kurang 40 bawah 1 kurang N2 40 N kurang 1 per N kurang 3. Hasil itu yang kita masukin ke nilai determinasi kita, lakukan penyesuaian di freedom. Kebebasan bahasa Inggris di freedom, ya. Jadi ada barnya. Masukin data kita 1 kurang 1 dari rumus. 1 kurang R kuadrat yang dapat tadi. Hasilnya ini. Masukin data. Ya. Terus N itu jumlah sampel atau data kita berapa kemarin? N kurang 1 dia dari sampelnya. Pada derajat kebebasannya. Berarti 1. Ya, masih ingat kemarin kita kurang 1 kan? Data waktu menjadi hipotesis ya kurang 1. Jadi nanti 10 kurang 1. N kurang K 10. K itu jumlah variabel si X ditambah si Y. Si X kita berapa jumlahnya tadi? Pupuk edisida 2. Produksi padi 1 produksi. Berarti 1 tambah 2 3. 3 variabel. Ya, 3 variabel. Di sini 3 variabel yang masukin. Nah, si X sama si Y ditambahin. Ditambahkan di sini masukin apa lagi bis di situ? 1 kurang 0,96. Ini apakah ada pintar? Nanti bisa dicek kembali ya. Kita mengenal waktu deh nanti bisa dikembangkan kembali karena ini sudah memberi jawaban semua. Jadi kalian ketika aja ketika jawaban, coba apa itu jawaban kalian. Coba saya jawaban apa saya pusat semua jawaban. Di sini lihat 1 kurang 0,116. Berarti hasilnya 0,084. 10 kurang 1 9. Yes? 10 kurang 3 7. 9 kali 7 berapa? Ini mesti pasti jawabannya. Coba. Nanti dikecilin sendiri ya. 1,2. Berarti 0,084 dikalikan 1 nilai itu. Nah, jadi dapat hasilnya adik kurangkan yang rumus pertama dia 1 kurang. Dapatlah dia 0,9892. Semua hasil barisan 100%. Hukum dari sananya, statistik dijadikan persentase, artikan nilai maksimal dia pengaruh 100%. Tadi misal agak belum A supaya menutup dengan ini, tolong dia absen dulu deh, ya, dimasukin absen,
3 tahapan. Di antara hari ini pertemuan untuk PR kemudian tesis, ya tugas kemudian tesis. Kan diberi kesimpulan juga kan? Nah, sekarang kita akan berikan kesimpulan yang untuk sinkronisasi sama korelasi. Tapi negatif nih, lemah secara negatif, tergantung hasil jawaban. Oke, ke bawah juga gitu. Tapi tadi pertanyaan apa yang istilah yang pertama, determinasi lihat ngaruh. Kalau korelasi lihat hubungan. Ini kan udah jam 11 nih. Kita udah tutup tadi materi. Korelasi parsial semoga nanti bisa kita sambung lagi di waktu kami topik akan berlanjut ya. Sekiranya parsial untuk melihat individu per individu berpengaruh terhadap CA-nya. Simultan untuk melihat secara bersama-sama X1 X2 berpengaruh terhadap CA. Jadi sedikit di sini teori ditambahin yaitu penambahan kita. Kalau ada caranya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, satu-satuan itu namanya parsial. Simultan sedang atau sedang benar X1 ke X2 berpengaruh sama-sama terhadap si Y, itu namanya simultan. Understand? Yes. Itu nanti bisa tanya. Ya, bisa rasa. Nanti bisa ini. Berarti seperti Miss bilang tadi, ada yang sudah itu PR kelompok dan kita akan keluarkan dia nanti soal final, supaya kita selalu PR kelompoknya. I think now today Miss rasa hari ini dia. Any question? No. Understand? Yes. Before closing, sebelum Miss tutup, coba lihat dulu. Kalau memang ada question, kita tutup dan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang tidak datang, yang tidak memberi kabar, Miss Palang. Berarti ini sudah bisa kedatangan yang sudah berakhir ya. Jadi bagi kalian yang mau balik pulang tidak ada MK lagi, kita MK kita sudah selesai ya. Boleh kalian balik ya. Yang mau pulang boleh pulang. Oke.